Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7 ULA yang beranggota Edu Triandi dan saya Putri Adelia Rahmasari dan terakhir Muhammad Ryan Harahap akan menjelaskan tentang counter dan timer. Counter. Pengertian counter. Counter juga disebut pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnaugh, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop, tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Dilihat dari arah cacahan, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik atau up counter dan pencacah turun atau down counter. Pencacah naik melakukan cacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pencacah menurun, pencacahan dari besar ke arah kecil hingga pencacahan terakhir, kemudian kembali ke cacahan awal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang timer. Pertama, pengertian timer. Timer yang biasanya digunakan dalam sistem industri itu fungsinya dan pengertiannya itu adalah untuk instruksi atau mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Jadi maksudnya durasi tertentu di sini durasi atau waktu yang kita butuhkan di sini bisa kita setting gitu, teman-teman. Dengan timer, kita dapat melakukan operasi tertentu untuk rentang waktu yang kita inginkan. Timer juga salah satu entitas yang paling penting dan paling berguna. Kita juga dapat mengatur aktivitas berbasis waktu dengan bantuan instruksi timer pada program PLC. Setiap PLC memiliki fungsi timer yang berbeda. Instruksi timer juga digunakan untuk menyediakan logika pemrograman dan untuk memutus kapan harus menghidupkan atau mematikan rangkaian. Ini memiliki kontak normally open atau disingkat menjadi NO dan juga normally close atau NC. Nilai timer atau counter pada PLC bersifat countdown atau menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan oleh program. Setelah dihitung mundur mencapai angka 0, maka kontak normally open timer akan bekerja. Timer bersifat aktif low, yaitu on di saat 0 dan off di saat berlogika 1. Timer mempunyai batas antara nilainya itu 0000 sampai dengan 999 dalam bentuk BCD atau binary code decimal dan dalam orde sampai 100 ms. Jenis-jenis counter. Secara global, counter terbagi atas dua jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicunya. Pada synchronous counter, pemicuan flip-flop dilakukan serentak atau dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada asynchronous counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain. Dan susunan flip-flopnya seri. Dengan memanipulasi koneksi flip-flop berdasarkan peta Karnaugh atau timing diagram, dapat dihasilkan counter acak, shift counter atau counter sebagai fungsi register atau juga up-down counter. 1. Synchronous counter. Synchronous counter memiliki pemicu dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel.
Dalam sinkronis counter ini sendiri, terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut dengan carry propagation delay. Berikut gambar rangkaian up counter sinkron 3 bit. 2. Asynchronous counter. Seperti tersebut pada bagian sebelumnya, asynchronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop NCB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai rival through counter. Sebuah counter asinkron atau rival terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lainnya. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tebing atau edge yang benar yang diperlukan terdeteksi. Berikut gambar asynchronous counter. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang asynchronous counter. Seperti tersebut, pada bagian sebelumnya, asynchronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan secara seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya, kemudian menjalar sampai flip-flop MCB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai rival toggle through counter. Sebuah counter asinkron atau rival terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lainnya. Yang berikut, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila terjadi edge yang benar yang diperlukan atau terdeteksi. Nah, berikut teman-teman bisa lihat bagaimana gambar dan cara kerjanya sistem asynchronous counter. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis timer. Di dalam timer khususnya dalam program PLC ada beberapa jenis-jenis timer dan kegunaan dan peranan masing-masing. Untuk program ladder diagram, kali aplikasi timer program PLC dibagi menjadi jenis yang pertama itu tone atau timer on delay. Nah, di sini juga kita bisa lihat instruksi tone atau timer on delay untuk menghidupkan atau mematikan output setelah timer dihidupkan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Mari kita lihat konstruksi sederhana dari instruksi program timer on delay AV PLC. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kita lihat timer on delay atau PLC. Dia pertama itu ada input, timer inputnya, dan ini kegunaan tone. Itu ada timer on delay, timer, time base, preset, count, dan sebagai outputnya itu ada enable dan disable. Selanjutnya ada timer of delay. Berbeda dari yang tadi. Yang tadi adalah timer on delay, sedangkan ini timer of delay. Dan di mana instruksi top untuk menghidupkan atau mematikan output setelah ruang dimatikan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Atau timer of delay atau TOF adalah instruksi pemrograman PLC yang digunakan untuk mematikan output atau sistem setelah jangka waktu tertentu. Lihat di bawah ini struktur dasar instruksi pemrograman timer of delay atau TOP AB PLC. Nah, di sini bisa kita lihat timer of delay PLC, di mana dia memiliki input dan output yang sama dengan tadi, tapi berbeda dalam fungsi dan peranannya. Yang jelas perbedaan di antara tone dan off, dia adalah timer dia on baru delay, sedangkan off maksud saya timer off.
of delay. Nah, di mana timer sebagai input dan top dan peranannya timer of delay, dia memiliki timer, time base, preset, dan count. Dan outputnya dia memiliki dua, enable, EIN, and TIN. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai retentive on atau off timer atau RTO. Fungsi utama dari RTO digunakan untuk menahan atau menyimpan akumulasi waktu. RTO digunakan jika ada perubahan dalam status yang salah, kehilangan daya atau gangguan apapun dalam suatu sistem. Dalam PLC, instruksi retentive on atau off timer atau biasa disebut dengan RTO terlihat seperti gambar berikut ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rangkaian timer dan counter. Di sini kami memiliki rangkaian timer on dan timer off, dan ditambah juga dengan rangkaian counter, yaitu counter up dan counter down. Di sini kami memiliki preset pada timer berupa 5 detik. Kita bisa melihat set preset daripada timer yaitu dengan menekan 2 kali pada bagian elemen timer di sini. Tipe timer yang pertama itu adalah timer on delay, dan tipe timer kedua yaitu adalah timer off delay, di mana memiliki basis yaitu per detik, yaitu adalah 5 detik akan hidup dan 5 detik akan mati. Selanjutnya kita akan kembali dan melihat rangkaian counter. Di sini terdapat elemen counter, di mana counter ini diberikan preset yaitu adalah selama 3 detik atau 3 kali input, yaitu input up dan input down. Saat dihidupkan 3 kali, diklik hidup mati hingga 3 kali, maka output akan menyala, atau di sini memory bit akan pada kondisi set, dan ketika kita ingin mematikannya kita bisa menekan reset di sini. Akan tetapi rangkaian ini terkoneksi satu sama lain. Jika dipisahkan, yaitu adalah di sini kita bisa menambahkan input pada rangkaian ini, yaitu I0.2. Itu adalah rangkaian reset, yaitu adalah untuk mereset hitungan 3 detik tadi menjadi 0 atau menjadi ke posisi semula. Kemudian untuk mengembalikan secara manual dari 3, 2, 1, kita bisa menekan bagian pada counter down atau down counter. Berikut kita running simulasinya, bagaimana mereka akan bekerja. Kita akan lihat saja. Selanjutnya kita akan menekan logo play dan klik OK. Kemudian di sini kita akan menekan tombol yang pertama, yaitu untuk mengaktifkan timer on delay. Maka dia akan menghitung hingga 5 detik. 3, 4, 5, maka ini hidup, dan Q0.0 terkoneksi dengan ini, yang timer off. Maka selama 5 detik maka ini akan mati. Selanjutnya di sini kita memiliki bagian reset, yaitu pada bagian counter up, dimana di sini adalah input normally close. Kita akan mematikan tombol reset tersebut dengan menekannya. Kemudian kita bisa menghitung counter ini untuk up, yaitu adalah dengan input I0.3, kemudian 1, kemudian hidup lagi 2, dan ini yang ketiga. Maka output akan berada pada kondisi set di sini. Kemudian untuk mematikannya itu bisa dilakukan secara manual dengan menekan down counter atau menekan reset. Untuk melakukannya secara manual, kita bisa menekan bagian down counter, yaitu I0.4. Ini dia. 2, 1, dan 0. Apa yang terjadi bila pada input I0.4, yaitu pada down counter, ditekan hingga sekali lagi? Apabila kondisinya telah 0 seperti ini, maka input akan berada pada kondisi 9999 atau maksimum.
Ya, untuk menaikkannya kembali kita bisa menekan reset atau melakukannya secara manual, yaitu dengan up counter. Ini up counter, kita akan menguji kembali hingga 3 detik, dan yang akan terjadi adalah output akan set. Untuk meresetnya kita juga bisa menggunakan tombol reset, yaitu 0.2 sebagai resetnya. Atau kalau mau secara otomatis, kita juga bisa mengkoneksikan reset ini 0.2 kepada Q0.1 yang merupakan output akhir daripada rangkaian timer off di atas dan timer on. Mungkin itu saja rangkaiannya. Terima kasih telah memperhatikan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 3 mengenai counter dan timer. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.